Sebuah mobil Isuzu Panther terperosok ke jurang di jalur ekstrim Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Minggu 15 Juni 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian di rumah semua dalam keadaan sehat walafiat. Masa pandemi belum berakhir. Kalian tetap harus mengikuti protokol kesehatan, yaitu 1. Selalu pakai masker, menjaga jarak, selalu mencuci tangan, memakan makanan yang bergizi, dan jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah SWT agar kita senantiasa dalam perlindungannya. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran dimulai, baiklah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran hari ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 8 semester 1, yaitu KD 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menelaah struktur teks berita berupa sebuah teks berita dari media massa atau online dan unsur kebahasaannya. Baiklah anak-anakku sekalian, akan Ibu jelaskan materi hari ini satu persatu ya. Yang pertama adalah struktur teks berita. Di dalam struktur teks berita terdapat ada 3 bagian. Yang pertama adalah kepala berita. Di dalam kepala berita terdapat unsur apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Struktur teks berita yang kedua adalah tubuh berita. Di dalam tubuh berita ini terdapat unsur berita bagaimana. Terakhir yang ketiga yaitu ekor berita. Di dalam ekor berita ini biasanya terdapat informasi yang kurang penting. Berikut akan Ibu berikan contoh sebuah teks berita dengan judul Jalur Viral Menuju Dieng Memakan Korban. Sebuah kecelakaan tragis di Jalan Alternatif Batang Dieng, tepatnya di wilayah Kecamatan Bawang. Sebuah mobil Isuzu Panther terperosok di jurang berkedalaman sekitar 100 meter saat hendak menanjak ke arah Dieng. Kejadiannya Minggu 14 Juni 2020. Itu rombongan touring, kata Aris Sugito, warga Kelurahan Pringin, Kecamatan Alian, Kota Semarang, kepada Tribun Banyumas.com, Senin 15 Juni 2020. Aris yang merupakan rekan korban sedianya ikut rombongan touring ke Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan itu sudah direncanakan jauh hari, namun sempat tertunda karena wabah virus corona. Hingga kegiatan itu jadi dilaksanakan kemarin, Minggu 14 Juni 2020. Tetapi Aris batal ikut lantaran harus mengikuti agenda lain. Tak disangka, Aris dibuat syok kemudian. Dia menerima kabar temannya dari Semarang mengalami insiden dalam perjalanan menuju Dieng. Di sebuah tanjakan ekstrim di Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, mobil Panther yang dikendarai temannya melorot atau bergerak mundur. Nahas, mobil itu terperosok ke jurang yang dalam. Mobil masuk jurang, penumpangnya terpental, katanya. Dari informasi yang diterimanya, mobil itu berisi 3 orang, termasuk pengemudi. Nahas, pengemudi yang merupakan temannya itu meninggal akibat musibah tersebut. Adapun 2 penumpang lain selamat. Dia pun mengingatkan masyarakat yang merencanakan perjalanan ke Dieng melalui Batang agar hati-hati. Pasalnya, menurut dia terdapat tanjakan ekstrim di jalur itu dari arah Bawang menuju Dieng. Sedangkan sisi jalan langsung berhadapan dengan jurang yang amat curam. Soalnya sekarang kan itu jalan sedang viral. Baiklah anak-anak,
Setelah kalian membaca teks berita tadi, baiklah kita analisis struktur teks beritanya. Seperti telah Ibu jelaskan tadi, bahwa struktur teks berita yang pertama adalah kepala berita. Di dalam kepala berita terdapat unsur berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Unsur berita yang pertama yaitu apa? Apa beritanya? Beritanya adalah sebuah kecelakaan tragis di jalan alternatif Batang Dieng. Yaitu unsur berita yang pertama, yaitu apa? Unsur berita yang kedua dalam kepala berita yaitu di mana? Di mana kejadiannya? Kejadian itu terjadi di jalan alternatif Batang Dieng. Unsur berita yang berikutnya yaitu adalah kapan? Kapan kejadiannya? Kejadiannya adalah di hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Itu unsur berita kapan. Berikutnya unsur berita yang siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan itu? Yaitu sebuah mobil Isuzu Panther yang dikendarai oleh teman Aris beserta 3 penumpang yang lain. Ya, itu yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Ya, berikutnya adalah struktur teks berita yang kedua, yaitu tubuh berita. Di dalam tubuh berita terdapat unsur berita bagaimana. Bagaimana kronologi kejadian. Ya. Di dalam teks berita tersebut, kronologinya dijelaskan oleh Aris yang merupakan teman dari pengendara mobil Isuzu Panther. Ya, dia menceritakan kronologinya sampai ke kalimat sedangkan sisi lain langsung berhadapan dengan jurang yang amat curam. Ya, dari kalimat yang keempat, Aris yang merupakan rekan korban sedianya ikut namun sempat tertunda karena wabah virus corona. Ya, itu ditandai dengan kalimat itu sampai dengan kalimat yang sedangkan sisi lain langsung berhadapan dengan jurang yang amat curam. Yaitu bagian dari tubuh berita. Ya, anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjut ke struktur teks berita bagian yang ketiga, yang terakhir, yaitu ekor berita. Di dalam ekor berita ini, keberadaan kalimat itu tidak terlalu diperhitungkan ya. Di sini tertulis ada kalimat soalnya sekarang kan jalan itu sedang viral. Ya, itu adalah bagian dari ekor berita. Ya, anak-anakku semua, demikian tadi contoh dari struktur teks berita yang terdapat dalam sebuah contoh teks berita, bagian-bagiannya. Ya, materi yang kedua adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Di dalam teks sebuah berita terdapat kaidah-kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah penggunaan kata baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung sebagai variasi kalimat tidak langsung. Yang ketiga, penggunaan konjungsi bahwa. Yang keempat, penggunaan keterangan tempat dan waktu. Yang kelima, penggunaan kata kerja metal. Saya beri contoh di sini membayangkan, berkesimpulan. Dan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Ibu berikan contohnya, yaitu kata kemudian, akhirnya, dan sejak. Oke, baiklah, akan Ibu jelaskan dan berikan contohnya masing-masing dari kaidah kebahasaan beserta contoh kalimatnya. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Ibu berikan contohnya. Sebuah kecelakaan tragis di jalan alternatif Batang Dieng, tepatnya di wilayah Kecamatan Bawang. Ya. Di dalam kalimat ini sudah terlihat penggunaan
bahasa baku, penggunaan kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contohnya, kata depan di, ya. Kata depan di itu menunjukkan tepat, penulisannya terpisah. Kemudian penggunaan nama sebuah kota, tertulis di situ kata Batang. Ya, dalam sebuah nama kota itu penulisannya menggunakan huruf kapital. Di situ B kapital. Kemudian yang kedua, Kecamatan Bawang. Ya, sebuah kecamatan yang diikuti nama kecamatannya ditulis juga penggunaannya huruf kapital, K kapital, dan B Bawang juga kapital. Jadi contoh tersebut sudah sesuai dengan kaidah bahasaannya, yaitu penggunaan bahasa baku. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan ciri kalimat langsung, ya, sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Di situ ditandai dengan tanda petik. Ya, diberikan contohnya, itu rombongan touring, kata Aris Sukito, warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Alian, Kota Semarang, kepada tribunbanyumas.com Senin 15 Juni 2020. Ya, di situ jelas tertulis tanda petik, itu rombongan touring, sebuah kutipan dari seorang yang bernama Aris Sukito. Itu contoh dari kalimat tidak langsung. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke kaidah kebahasaan yang berikutnya, yaitu penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi bahwa itu merupakan ciri dari sebuah kalimat tidak langsung. Diberikan contohnya di situ, warga mengatakan bahwa itu rombongan touring. Ya. Bahwa di situ adalah sebuah konjungsi, ya. Itu adalah satu ciri dari kalimat tidak langsung. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kaidah kebahasaan yang berikutnya, yaitu penggunaan keterangan tempat dan keterangan waktu. Diberikan contohnya yang keterangan tempat. Sebuah kecelakaan tragis di jalan alternatif Batang Bieng, tepatnya di wilayah Kecamatan Bawang. Ya. Di mana letak keterangan tempatnya? Di situ tertulis cetak bilik, yaitu di Jalan Alternatif Batang Bieng dan di wilayah Kecamatan Bawang. Ada dua keterangan tempat di dalam kalimat tersebut. Adapun keterangan waktunya, itu rombongan touring, kata Aris Sukito, warga Kelurahan Beringin, Kecamatan Alian, Kota Semarang, kepada tribunbanyumas.com Senin 15 Juni 2020. Di mana keterangan waktunya? Ya, ada di kata terakhir, yaitu Senin, nama hari 15 Juni 2020. Itu adalah keterangan waktu. Kaidah kebahasaan yang berikutnya adalah penggunaan kata kerja mental. Diberikan contohnya, mereka berkesimpulan sebelum berwisata di Desa Bintoro, persiapkan semua, mulai dari kendaraan dan kesehatan pengendara. Ya. Di dalam kalimat tersebut, kata kerja mental ditandai di kata berkesimpulan. Kaidah kebahasaan yang terakhir adalah penggunaan konjungsi temporal. Diberikan contohnya, sejak kejadian kecelakaan itu, pengunjung Desa Bintoro mulai berkurang. Di mana konjungsi temporal